bersama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketapaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara, shalom, boleh angkat tangannya, shalom, haleluya, ada sukacita, amin. Sebab firman Tuhan berkata, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan buat saudara dan saya untuk bersukacita dalam Tuhan, amin. Amin. Sebab sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya, amin. Mari saya bantu bangkit berdiri. Katakan, salam kiri kanan saudara, katakan, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan buat saudara dan saya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu yang menyertai setiap hidup kami. Kalau kami ada semua karena kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu yang tidak layak kami terima. Tapi Kau berikan dengan cuma-cuma. Darah Kristus yang telah tercurah dalam setiap hidup kami. Bapa, terima kasih karena begitu besar kasih-Mu di dalam setiap hidup kami. Kasih-Mu bersifat pribadi dalam setiap hidup kami. Engkau mengasihi kami pribadi lepas pribadi. Bapa, terima kasih, bersyukur hari ini kami datang ke tempat ini. Rindu memuji dan menyembah Engkau di tempat ini. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau menguatkan kami, Engkau memulihkan kami, Engkau menyembuhkan kami. Engkau membawa kami dari iman yang satu kepada iman yang lain. Engkau membawa kami dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lain. Sebab Kau sangat baik dan teramat baik. Hanya pujian ucapan syukur yang ada dalam hidup kami yang akan berikan hanya kepada-Mu saja. Bapak, yang bersyukur buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Mari siapkan hatimu untuk datang menyembah Tuhan. Buka hati. Naikkan ucapan syukur-Mu yang begitu besar. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur. Katakan sesuatu yang indah bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sebab Kau baik bagi kami. Sungguh Kau baik, sungguh Kau baik. Haleluya. Mari bersyukur padanya, mari naikkan pujian baginya. Sebab kasih setianya tak pernah berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan tak pernah habis-habisnya. Di dalam hidup kami selalu baru, selalu baru.
selalu baru setiap pagi di dalam hidup kami. Haleluya. Mari katakan menaikkan ucapan syukurmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ku bawa pujian kepadamu. Ku bawa rasa syukurku padamu, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh kau baik. Sungguh kau baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Makasih. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari sama-sama kita akan pujikan pujian ini. Sama-sama katakan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari jemaat Tuhan saja katakan pujian ini. Katakan dengan apa ku balas. Mari sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur kepadamu, kepadamu. Ini kami anak-anakmu, ini kami anak-anakmu. Kami bawa pujian kami bawa syukur kami hanya padamu Tuhan, hanya padamu, hanya padamu Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari naikkan ucapan syukurmu, naikkan pujianmu, sebab Dia ada di sini, sebab Dia ada di sini. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Haleluya,
kasih-Mu besar bagi kami, kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Kasih-Mu besar, berlebih dalam lautan, berlebih luas samudra, melebihi tingginya langit. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh Kau baik bagi kami, sungguh Kau baik bagi kami. Kasih-Mu yang luar biasa, yang membawa kami kepada kebaikan, yang membawa kami kepada kemurahan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Sungguh Kau baik dalam hidup kami. Thank you Lord. Makasih. Makasih. Thank you. Bersamamu Kau kekuatanku, ku takkan takut dan takkan goyah. Bersamamu aman dalam naungan kasih-Mu, ku percaya, ku percaya. Bersamamu Kau kekuatanku, amin. Ku takkan takut dan takkan goyah. Bersamamu aman dalam naungan kasih-Mu, ku percaya, ku percaya, ku percaya Tuhan. Mari saudara saja katakan, bersamamu Kau kekuatanku, amin. Ku takkan takut dan takkan goyah. Bersamamu aman dalam naungan kasih-Mu, ku percaya, ku percaya, ku percaya. Bersamamu, bersamamu Kau kekuatanku, amin. Ku takkan takut dan takkan goyah. Bersamamu aman dalam naungan kasih-Mu, ku percaya, ku percaya Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, sama-sama katakan, bersamaku Tuhan. Ku takkan takut dan takkan goyah. Bersamamu aman dalam naungan kasih-Mu, ku percaya, ku percaya. Bersamamu Kau kekuatanku, ku takkan takut dan takkan goyah. Bersamamu aman dalam naungan kasih-Mu, ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku percaya. Sekali katakan, ku percaya, ku percaya Tuhan. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Allah kita.
indah hari yang Tuhan Engkau berikan bagi kami. Kami percaya di bulan-bulan ini Tuhan, sampai seterusnya Tuhan, kami Tuhan aman dalam perlindungan-Mu. Kami dalam kuasa kasih-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang memelihara setiap langkah kami. Engkau Tuhan yang menjadikan kami menjadi berkat bagi banyak orang lain Tuhan. Biarlah segenap hidup kami anak-anak-Mu Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, kami boleh Tuhan memprioritaskan Engkau sebagai Tuhan kami. Kami boleh memberi diri kami Tuhan untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat setiap anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pertolongan-Mu terus menyertai kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, Engkau buat berhasil dan beruntung. Engkau pakai hidup kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Bapa, pagi hari ini juga kami boleh berdoa. Kami mau berdoa buat bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menjagai bangsa kami. Engkau yang Tuhan melindungi bangsa kami. Bahkan Tuhan Engkau yang memberkati bangsa kami menjadi berkat Tuhan. Bangsa kami diberkati. Bangsa kami aman dan sejahtera Tuhan. Bangsa kami Tuhan di dalam perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Presiden dan Wakil Presiden kami. Urapi beliau sebagai pemimpin bangsa kami Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau yang memimpin Tuhan. Engkau yang menuntun Presiden dan Wakil Presiden kami. Untuk Tuhan memimpin bangsa ini masuk di dalam kehendak-Mu Tuhan. Memimpin bangsa kami Tuhan menjadi bangsa yang sejahtera. Bangsa yang diberkati Tuhan. Kami Tuhan mengucap syukur dan kami percaya Tuhan Engkau memberkati juga seluruh staf pemerintahan. Staf Tuhan pemerintahan yang ada Tuhan. Mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan Engkau berkati Tuhan. Berikan roh yang takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa kami Tuhan tetap berdiri Tuhan. Berdasarkan Tuhan dasar negara kami yaitu Pancasila Tuhan. Bangsa Indonesia hari ini memperingati Pancasila Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan kesatuan di bagi bangsa kami. Bangsa kami menjadi bangsa yang tetap takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada di negeri ini. Engkau berkati gereja-gereja kami Tuhan. Gereja yang ada di Indonesia Tuhan. Engkau berikan roh kesatuan Tuhan. Setiap roh-roh perpecahan kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami Tuhan bersatu hati bergandeng tangan melayani Engkau Tuhan. Urapi khususnya gereja-Mu FLC Tuhan. Kami serahkan gereja-Mu FLC Tuhan di seluruh Nusantara Indonesia Tuhan. Bahkan sampai yang di luar negeri. Biarlah Tuhan urapan-Mu turun atas gereja-Mu Tuhan. Engkau pakai FLC Tuhan lebih lagi Tuhan. Untuk pekerjaan-Mu yang dahsyat Tuhan. Berkati Tuhan gembala sidang kami Pastor Thomas. Urapi beliau Tuhan sebagai gembala sidang kami. Berikan dia kekuatan, kesehatan, hikmat-Mu, otoritas-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan Engkau yang menyertai dalam setiap langkahnya Tuhan. Engkau yang memberikan beliau pelayanan malaikat-Mu Tuhan. Berikan dia Tuhan kasih-Mu yang dalam Tuhan. Biarlah hamba-Mu memiliki hati yang benar-benar tunduk Tuhan kepada Engkau. Hamba-Mu mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Karakter Kristus ada padanya Tuhan. Kau berkati juga seluruh staf penggembalaan yang ada. Dari pusat, cabang-cabang sampai ke satelit-satelit. Berikan kerendahan hati bagi setiap staf penggembalaan Tuhan. Kasih-Mu mengalir bagi setiap semua pelayan-pelayan-Mu yang ada di FLC ini. Tuhan Engkau urapi semua pelayan-pelayan-Mu menjadi pelayan-pelayan yang tunduk kepada Engkau. Pelayan-pelayan yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pelayan-pelayan yang berjalan di dalam kebenaran-Mu saja Tuhan. Berkati seluruh apa yang pun yang diperlukan oleh gereja-Mu FLC. Kami serahkan dan kami percaya Tuhan. Engkau yang menyediakan segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur. Kau berkati Tuhan gereja-Mu FLC Batam khususnya Tuhan. Kami serahkan pemimpin rohani kami Tuhan. Ibu Supina, Pak Satis Tuhan. Engkau urapi beliau lebih lagi, berikan kekuatan, kesehatan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau yang menuntun mereka Tuhan di dalam setiap pelayanan mereka Tuhan.
biarlah apapun yang mereka kerjakan Tuhan, untuk hormat kemuliaan-Mu, mereka boleh menjadi dampak Tuhan, bagi gereja-Mu, bagi seluruh kota kami Tuhan, bagi daerah-daerah di sekitar kami Tuhan. Biarlah di dalamnya Tuhan, hanya Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Ibu Supina Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan surgawi turun atas hamba-Mu ini. Engkau yang mengurapi dia untuk berkata-kata kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap perkataan Tuhan, firman yang keluar Tuhan, berasal daripadamu. Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu lebih lagi. Urapan surgawi turun atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, haleluya, siap-siap bersuka cita dalam Tuhan, amin. Tanpa kita sadari kita masuk di bulan baru, bulan Juni. Kalau kita ada semua karena perlindungan yang sempurna, amin. Pertolongan yang sempurna, amin. Pemeliharaan yang sempurna, amin. Katakan wow. Kurang keras katakan wow. Boleh terus kiri kanan saudara katakan, aku diberkati Tuhan, haleluya. Mari bersuka cita, masuk ke dalam pelataran Tuhan. Sama-sama tepuk tangan. Yuk sama-sama tepuk tangan, Pon. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya. Dengan apa? Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa? Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Katakan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Yuk sama-sama tepuk tangan gua. Dengan semangat katakan, datanglah Tuhan, semua. Datanglah ke baitnya dengan apa? Dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya. Dengan apa? Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Yuk sama-sama katakan, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Katakan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekarang jemaatnya saja katakan ya, dari awal ya, pujian nih katakan, datanglah, come on. Datanglah ke baitnya, come on. Come on. Ke dalam. Dengan apa? Rasakan. Betapa bagi yang padanya akan bersorak-sorai, akan bersorak. Sekali katakan, sorak-sorai. Katakan, hey, hey. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya
untuk selamanya. Kasih setia, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. siap-siap melompat, amin. Katakan bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setia, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Katakan bahwasanya tu selam, bahwasanya tu selam, bahwasanya tu selamanya. Kasih setia, sama-sama tangan. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan bersyukurlah. Haleluya. Saudara bersukacita, amin. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan kita baik, amin. Dia bertata di atas pujian kita, amin. Siapa namanya? Yesus, haleluya. Mari terus bersukacita dalam Tuhan. Pun sama-sama tepuk tangan. Yuk sama-sama tenang. Woo! Come on! Sama-sama katakan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Mari katakan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Sama-sama katakan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, oh, oh. Dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Sama-sama katakan. Great is our God. Sama-sama lakukan semangat. Go! Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Sama-sama katakan. Rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Katakan. Great is our God. Semua tepuk tangan, mari bareng-bareng. Woo! Dialah Tuhan yang dahsyat, amin. Dialah Raja kita. Siapa namanya? Yesus. Lebih keras lagi katakan, siapa namanya? Yesus, haleluya. Woo! Sama-sama katakan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata,
Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan. Mari siapkan hatimu. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak terima kasih buat hari ini. Kami siapkan hati kami sebagai tanah yang subur. Karena firman-Mu berkata, iman timbul dari pendengaran akan pendengaran firman Kristus. Dan firman berkata, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan setiap kami. Kami siapkan hati kami. Kami bersyukur. Terima kasih Bapak, pagi hari ini juga kami akan berikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Karena Kau terlalu baik, memberi dengan penuh sukacita. Karena Kau sungguh baik dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Firman-Mu pelita bagiku, terang bagi jalanku. Ku berpegang pada janji-Mu, hanya padamu ku percaya. Setiap lutut bertelut membabu Tuhan. Semua lidah mengaku Kau Tuhan berkuasa. Ku percaya Engkau Bapa-Ku yang setia. Ku percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna. Tiada yang tak mungkin bagimu. Perbuatan-Mu ajaib bagiku. Ku percaya, Engkau Bapa-Ku yang setia. Ku percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna. Tiada yang mustahil bagimu. Padamu ku percaya. Firman-Mu pelita bagiku, terang bagi jalanku. Ku berpegang pada janji-Mu, hanya padamu ku percaya. Setiap lutut akan bertelut. Setiap lutut bertelut menyembah-Mu Tuhan. Semua lidah mengaku Kau Tuhan berkuasa. Ku percaya Engkau Bapa-Ku yang setia. Ku percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna. Tiada yang tak mungkin bagimu. Perbuatan-Mu ajaib bagiku. Ku percaya Engkau Bapa-Ku yang setia. Ku percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna. Tiada yang mustahil bagimu. Padamu ku percaya. Katakan setiap lutut bertelut.
kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Apapun pergumulan kami, apapun permasalahan kami Tuhan, Engkau sanggup mengubahkannya. Engkau sanggup memberi jalan Tuhan. Pikir kami pintu tertutup, tapi Engkau Tuhan bisa membuka jendela-jendela yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kalau kami bisa masuk di bulan yang baru tanggal 1 Juni Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang menyertai kami. Apapun Tuhan yang jadi permasalahan kami, yang akan kami hadapin Tuhan di hari-hari ke depan Tuhan. Bahkan di semester kedua di tahun ini Tuhan. Kami hanya bersandar di hadapan-Mu. Kami bersandar dalam kekuatan-Mu. Dan kami yakin Tuhan, di saat kami berserah, di saat kami bersandar, Engkau buka jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila firman yang daripadamu Tuhan yang hamba-Mu sampaikan. Urapin mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Dan setiap kata demi kata Tuhan, itu adalah kepunyaan-Mu. Engkau yang membubuhkan dalam mulut hamba-Mu. Sehingga setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan bisa mendengar, menerimanya Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kita semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom saudaraku. Sungguh luar biasa pagi hari ini, hari yang cerah. Bahkan kita sudah memasukin hari ini tanggal 1 Juni. Di mana tanggal 1 Juni ini kita juga merayakan hari lahirnya Pancasila. Saya yakin dan percaya, bahkan kita harus bersyukur. Kalau pendiri bangsa ini dulu ya, berdiskusi. Pendiri bangsa ini merumuskan bahwa pedoman bangsa ini, bahwa ideologi bangsa ini didasarkan pada Pancasila. Kita tahu bangsa ini begitu majemuk, banyak budaya. Pemimpin-pemimpin para pendiri bangsa ini tidak memilih, tidak merumuskan Pancasila. Mungkin saat ini kita sering terjadi kerusuhan, sering terjadi cekcok, sering terjadi gontok-gontokan, kerusuhan antar suku, antar golongan, antar agama. Pendidikan Pancasila, tetapi kita bersyukur bahwa bagaimanapun di dalam pendidikan Indonesia semua diajarkan tentang Pancasila ini. Pancasila, Panca adalah 5, sila adalah aturan. Jadi ada 5 aturan, 5 prinsip yang dirumuskan dan dipilih oleh para pendiri. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita bersyukur negara kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mengakui Tuhan yang satu. Mengakui Tuhan yang Esa. Esa itu kan satu, tunggal. Lah sekarang orang Kristen dibilangnya ada Allah Bapa, ada Allah Putra, ada Allah Roh Kudus. Terus apakah Allah kita 3? Tuhan kita 3? Tidak. Tuhan kita tetap satu. Tuhan kita adalah satu. 3 pribadi dalam satu hakikat. Ini terus seringkali ini menjadi bahan
ejek-ejekan, bahan olok-olokan orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang di luar kekristenan, dibilangnya kita itu enggak monoteisme. Kita dibilangnya banyak menyembah Tuhan. Tetapi kita anak-anak percaya, orang-orang percaya dikasih hikmat untuk mengerti ketritunggalan Allah itu. Orang di luar kekristenan tidak bisa menerima itu karena mereka mengeraskan hati. Mereka menutup hatinya. Tetapi kita, anak-anak Tuhan, dikasih penjelasan. Kita ingat di Markus 4 ayat 11. Yuk, Markus 4 ayat 11. Jawabnya, nyanya Tuhan, kepadamu ya kita baca bareng, telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Kepada orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus, perumpamaan diibaratkan seperti banyak kan perumpamaan perjamuan kawin, Tuhan mengundang perjamuan kain. Mereka tidak bisa mengerti, tetapi kita dikasih pengertian. Itulah bedanya kita anak-anak Tuhan, anak-anak yang mau diajarkan, yang mau menggali lagi tentang Alkitab. Terus kita juga bersyukur kalau bangsa ini mengakuin Tuhan dulu, tidak ateis. Ada negara yang dia tidak percaya dengan Tuhan. Mereka percaya bahwa dunia ini berjalan sesuai dengan kekuatannya. Berjalan sesuai seperti sains, ya berjalan seperti itu. Tetapi kita percaya bahwa negara Indonesia yang benar. Karena plus satu kepercayaan. Jadi semua ada 7. Apakah ketujuh-tujuhnya menyembah Allah yang sama? Tidak. Kalau menyembah Allah yang sama, kita punya agama masing-masing. Karena sesembahan setiap agama berbeda. Hargain kepercayaan orang lain. Walaupun kita percaya hanya satu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada yang lain. Hanya satu. Kenapa? Karena kalau banyak Allah pasti ada 2 bumi, tapi tidak. Hanya 1 matahari, 1 bulan, 1 bumi. Itu menandakan benar bahwa Allah hanya ada 1. Jadi saudaraku, kalau seringkali kita kan sama saja. Kita menyembah Allah yang satu, benar Allah ada 1, tetapi tidak sama. Kita bersyukur kalau kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Benar enggak bahwa Tuhan Yesus itu yang menciptakan langit dan bumi? Dalam kitab Kejadian, dari kitab Wahyu, itu menceritakan detil dari proses penciptaan langit dan bumi sampai nanti berakhirnya masa ada benang merahnya menceritakan satu pribadi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Kalau mungkin Alkitab kita itu ditulis dalam satu rentang waktu dalam 10 tahun atau 60 tahun. Mungkin bisa jadi itu ada sebuah kesalahan. Tetapi dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu rentang waktunya berabad-abad, bertahun-tahun. Tetapi
pribadi, yaitu Yesus. Tidak ada yang lain. Karena memang yang menciptakan langit dan bumi adalah Tuhan kita, Allah Tritunggal. Nah, apakah Bapa yang kita sembah sama dengan Yesus? Terus Yesus apakah sama dengan Roh Kudus? Kita di kekristenan selalu diajarin Bapa sama Yesus sama Roh Kudus adalah berbeda-beda berbeda-beda pribadinya, berbeda-beda tugasnya. Bapa tidak bisa dilihat. Allah Bapa itu roh yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Waktu Adam dan Hawa masih di Taman Eden, mereka bisa berbicara, mereka bisa melihat bahwa Tuhan itu berjalan-jalan karena mereka masih kudus. Di saat Adam dan Hawa jatuh tidak bisa melihat lagi, tetapi bisa dirasakan, bisa dipresentasikan. Seperti Musa, di saat pertama Musa dipanggil, Musa melihat api di semak-semak berduri yang tidak terbakar. Kalau dia api beneran, maksudnya api itu pasti akan menghanguskan, tetapi itulah Allah. Api itu di semak-semak tidak menghanguskan. Di saat bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian, dari Mesir ke tanah perjanjian. 40 tahun di padang gurun, ada tiang awan dan tiang api. Tuhan Allah tetap menyertain lewat tiang awan dan tiang api. Setelah itu Tuhan Allah memberikan hikmat kepada para nabinya untuk mengajarkan bahwa Tuhan itu yang benar, itu yang ini. Tetapi Tuhan itu roh, tidak mempunyai fisik. Jadi karena harus datang ke dunia, harus lewat Tuhan Yesus menjadi manusia, menjadi fisik yang ada. Jadi saudara, Tuhan hadir ke dunia, Tuhan hadir lewat Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk mengajarin kita dan untuk menebus dosa kita karena kejatuhan Adam. Karena kejatuhan Adam dan Hawa, Tuhan hadir ke dunia ini untuk mengorbankan dirinya menebus kita. Kalau nanti hari Jumat, saudara kita akan merayakan hari raya kurban. Mereka kurbankan apa? Kambing, domba, dan sapi. Tetapi kita sudah tidak berkorban lagi karena korban kita sudah diganti sama Tuhan Yesus. Begitu besar cinta Tuhan kita, Yesus Kristus kepada kita. Jadi apakah Tuhan Yesus dan Bapa itu sama? Kita buka dalam Yohanes Yohanes 14. Kita buka dalam Yohanes 14:10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang diam di dalam
aku. Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Dan setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi apapun yang Tuhan Yesus lakukan, itu semua adalah pekerjaan yang dilakukan Bapa karena Roh Allah turun atas Yesus. Waktu Tuhan Yesus melakukan pelayanannya, dia dibaptis, ada Roh Allah turun atas Tuhan Yesus. Jadi setiap pekerjaan-pekerjaan di pelayanan Tuhan Yesus itu manusia. Sama seperti kita, tetapi Roh Allah memenuhi. Lah, minggu depan kita akan merayakan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Kita akan merayakan itu. Kita yakin dan percaya, kita gereja karismatik tiap hari kita mengalami kepenuhan roh, kita mengalami itu. Tetapi gereja-gereja tetap merayakan hari Pentakosta, di mana Roh Allah dicurahkan. Saudaraku, di saat Tuhan Yesus berpuasa, Tuhan Yesus dicobain iblis. Yang di sini saya mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah manusia biasa. Di saat Tuhan Yesus sama seperti kita, Tuhan Yesus sama seperti kita, tetapi dia tidak berdosa. Dia memilih pilihan tidak berdosa karena memang Tuhan Yesus adalah Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Lah, dalam perjalanannya akan masuk dalam pelayanannya untuk karya penyelamatan ini, Tuhan Yesus puasa. Tuhan Yesus puasa terus dicobain iblis. Lah, kenapa Tuhan Yesus dicobain iblis? Karena iblis masih melihat, mencoba di saat Tuhan Yesus lapar. Maukah Tuhan Yesus menyembah dia? Di saat lapar. Lapar itu berarti lemah. Di saat lemah. Kita juga dicobain iblis agar kita menyembah iblis. Agar kita mengikuti iblis. Di saat kita lemah. Lemah apa? Lemah perasaan kita. Lemah karena kita sakit. Lemah karena kita punya masalah. Lemah karena himpitan banyak hal. Kita juga sering kali dicobain iblis. Ini contoh ya, banyak anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan di saat ada masalah. Mulai meninggalkan Tuhan. Di saat umur udah lanjut, memilih pasangan yang tidak seimbang. Akhirnya lambat laun meninggalkan Tuhan Yesus. Kalaupun gak meninggalkan Tuhan Yesus, malam minggu pacaran, hari minggunya tidak ke gereja. Karena ngantuk. Banyak juga, seringkali kita karena kebutuhan ekonomi, bekerja keras, terus menerus bekerja dan bekerja. Akhirnya memilih, aku tadi malam lembur, terus aku gak gereja. Tetapi ini Alkitab, Tuhan mengingatkan kita, di hari Sabat tidak ada berkat. Di hari Sabat kita tidak ada berkat. Yuk kita buka Keluaran 16. Ini Alkitab, ini Tuhan yang bicara, bukan saya ya. Keluaran 16 ayat 21. Setiap pagi mereka memungutnya. Tiap-tiap orang menurut keperluannya, ya baca bareng. Tetapi
Ketika matahari panas, cairlah. 22. Dan pada hari ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. Dan 2 gomer untuk setiap orang. Dan datanglah semua pemimpin-pemimpin memberitahunya kepada Musa. Kita lompat ayat yang ke-26. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu mengingatkan kita di hari ke-7, di hari Sabat, di hari di mana kita harus datang ke Tuhan. Tidak ada berkat. Tetapi di hari sebelumnya Tuhan kasih double berkat. Suruh memungut 2 kali. Jangan tinggalkan ibadah. Apapun kesibukan kita, apapun yang kita kerjakan, yang kita usahakan, jangan tinggalkan ibadah karena tidak ada berkat di jam ibadah. Ini bukan saya ya, sekali lagi Alkitab nanti. Lain kali ini agak panjang pembelajarannya. Saya juga masih berusaha, Tuhan hikmat apa lagi ini yang Tuhan kasih sama saya. Suatu saat nanti lain kali saya juga akan bersharing masalah ini. Berkat di hari Sabat. Kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan kitalah Tuhan yang Allah yang memberkatin kita. Jangan pernah kita lupa, jangan pernah kita meninggalkannya. Tuhan Yesus hadir dalam 3,5 tahun mengajarin kita sampai dia mati di kayu salib dan bangkit di hari yang ketiga. Terus Tuhan Yesus setelah bangkit masih ada 40 hari lamanya bersama murid-muridnya untuk kisah itu kan selama 40 hari Tuhan Yesus masih bersama-sama muridnya untuk berbicara tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan Allah, bukan yang lain-lain. Bagaimana Tuhan mengajarkan. Di hari yang ke-40 Tuhan naik. Hari Jumat kemarin kita rayakan kenaikannya. Kita juga bersyukur atas bangsa Indonesia. Tahun ini bangsa Indonesia di kalender mengakuin kenaikan tuh Yesus Kristus, bukan Isa Al-Masih. Lah, apa pentingnya sebuah nama? Nama itu penting saudaraku. Kalau tidak penting, mungkin bagi dunia apalah arti sebuah nama. Tetapi nama itu adalah sebuah identitas. Siapapun nama yang orang tua kita kasih, itu adalah identitas kita. Saya pribadi, orang menulis saya, Salom Bu Supina, kurang halo. Nama gitu pakai H di belakang. Saya akan bilang, nanti ya kalau kurang H, malaikat tuh turun mau ngantar berkat sama aku gak nyampe loh. Saya tuh gak malu loh, nama bapakku tuh suntuk ngasih nama saya. Mungkin kok deso kali, enggak papa. Itu identitas saya. Kalau saya mau pergi naik ferry, mau pergi naik pesawat, kurang aja ditolak loh. Bukan katanya. Apalagi sertifikat tanah. Enggak bisa, harus sama. Apalagi nanti masuk surga kan malaikat gini. Harusnya Supina katanya gitu kan. Aku maju. Bawa KTP ku Supina. Enggak, namanya enggak pakai H. Enggak bisa kamu masuk surga. Apalah enggak susah aku. Itu salah satu contoh kalau nama itu penting. Kenapa? Oke, bagaimana Abram diganti menjadi Abraham. Sarai diganti menjadi Sarah.
Yakub menjadi Israel karena nama adalah identitas kita dan kita bersyukur tahun ini bangsa Indonesia mengakuin kebangkitan Yesus Kristus, bukan Isa Al-Masih. Walaupun katanya Isa Al-Masih itu adalah bahasa Arabnya Tuhan Yesus, karena kita juga ada yang bilang Yesua Hamasyah, tapi di Indonesia kan dibilang Yesus Kristus. Itulah identitas. Kita bersyukur bangsa ini mengakuinya. Jadi kembali lagi, identitas kita, Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Untuk apa? Minggu lalu udah disinggung sama Pak Wardana ya di khotbah itu. Kita buka Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab, yuk baca bareng. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus di dunia, terus balik ke surga lagi untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga belum ada tempat. Orang-orang yang telah meninggal belum naik ke surga juga. Di saat Tuhan Yesus bangkit, mereka ikut dibangkitkan. Dan Tuhan Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu berada. Ya, di mana Tuhan Yesus berada, kita berada. Kita itu orang-orang yang percaya di mana Tuhan Yesus berada, kita berada. Semua agama mengklaim Tuhannya benar. Tetapi adakah sesembahan mereka yang menjamin mengasih tempat, yang menjamin masuk surga setelah jiwa kita, setelah kita meninggal jiwa kita kemana, roh kita kemana? Hanya Tuhan Yesus yang memberi garansi. Hanya Tuhan Yesus yang memberi jaminan bahwa kita mati, roh kita masuk surga. Titik, tak ada yang lain. Apa buktinya? Yang dijanjikan itu benar bahwa Tuhan pergi ke surga. Kita buka Lukas 23. Lukas 23 ayat ke-43, di mana Tuhan Yesus berjanji kepada sebelahnya waktu di kayu salib. Dan apabila telah pergi ke situ, mana bukan? Lukas 23:43. Kata Yesus kepadanya, yuk baca bareng, aku di Firdaus. Ini janji Tuhan, ada 2 orang di sebelah kanan dan kiri. Yang kiri dia menyangkal, menghujat Tuhan Yesus. Kalau engkau anak Allah, turunlah dari salib dan selamatkan aku. Orang yang tidak percaya, dia mencemooh. Tetapi orang sebelah kanannya, toh kita sama-sama penjahat loh di kayu salib. Tapi orang ini enggak. Dia disalib bukan karena dosanya. Dia yang sebelah kanan bilang, Tuhan ingatlah padaku di saat kamu nanti masuk surga. Jadi ini aku berkata kepadamu, jawab Yesus, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Firdaus Tuhan Yesus itu Firdaus yang kayak apa? Surga Yesus itu yang kayak apa? Benarkah surga Yesus itu nanti di sana ada kita masih melakukan
apa yang dilarang di bumi? Tidak. Yuk kita buka surganya Tuhan Yesus di Matius 22. Ayat 29, Markus 22 ayat 29. Yuk, mari kita baca bersama. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. 30. Karena pada waktu kebangkitan orang melainkan hidup seperti malaikat. Hidup seperti malaikat. Jadi apakah kita mau ikut surganya Tuhan Yesus atau surganya yang lain yang ada bidadarinya? Kita ikut surganya Tuhan Yesus. Surga Tuhan Yesus adalah surga yang kudus. Yuk kita kembali lagi di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau tidak melalui aku, jelas. Akulah jalan kebenaran. Tidak ada jalan yang lain. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya melalui Tuhan Yesus kita bisa balik ke asal kita. Kita berasal dari surga, kita kembali ke surga. Kita tetap menghargai kepercayaan orang lain. Tetapi kita harus terus tanamkan bahwa hanya lewat Tuhan Yesuslah jalan itu ada. Lewat kebenaran demi kebenaran yang Tuhan ajarkan itu ada. Kita lompat ke 10. Tadi kita udah bahas sedikit lompat 10. Ayat 10. Tidak, bukan Markus 10. Yohanes 14:10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dariku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan itu. 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, dan setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Tadi saya bilang lagi, Tuhan Yesus adalah menjadi manusia. Dia sebenarnya sudah ada di surga sebelum dunia jadi. Dia bersama-sama Allah Bapa. Tetapi di saat Tuhan menjadi manusia, dia adalah manusia biasa yang kepenuhan Roh Kudus. Sebelum Tuhan Yesus dibaptis, sebelum roh turun atas dia, waktu dibaptis ada roh. Inilah anak roh yang dilambangkan burung merpati. Terus ada suara, inilah anakku yang kukasihin. Kepadanya lah aku berkenan. Disinilah diaktifkan. Diaktifkan. Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus adalah pekerjaan Allah. Makanya dibilang Tuhan, setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Bapa sama Tuhan Yesus adalah dua pribadi yang berbeda, tetapi adalah satu hakikatnya. Masih ada satu lagi, adalah Roh Kudus.
Tuhan Yesus harus naik ke surga menyiapkan rumah. Tetapi kita anak-anaknya tidak ditinggalkan sendiri. Tuhan Yesus berjanji akan memberi penghibur. Akan memberi penghibur untuk kita, menyertai kita. Lewat penyertaan Roh Kudus itulah Tuhan terus memberikan hikmat kepada kita. Yuk kita buka Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1, Ayatnya yang Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke 8. Saat Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji sebelumnya akan memberikan roh pengganti yang akan menyertai kita. Jadi yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi nanti Tuhan Yesus akan memberikan roh di hari Pentakosta yang akan kita rayakan minggu depan. Itu ada pencurahan Roh Kudus. Kalau murid-murid pertama setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka dipesan tidak boleh meninggalkan Yerusalem, tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Mereka diminta untuk berdoa. Mereka kembali, kalau di kisah 1 itu ya, kalau nanti dibaca di rumah karena panjang, di kisah 1 itu Tuhan memesan tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Mereka berdoa, saling berdoa untuk menanti-nanti janji Tuhan. Lah, di hari yang ke-50, di mana waktu Pentakosta, Perjanjian Lama itu juga merayakan Pentakosta, hari ke-50, tetapi mereka merayakan hari raya, hari panen raya. Mereka merayakanlah di hari Pentakosta itu ada pencurahan Roh Kudus. Mereka anak-anak yang berdoa di loteng atas itu, mereka sebenarnya tidak tahu akan datangnya pencurahan Roh Kudus, tetapi di saat mereka berdoa, benar-benar berdoa, terjadi pencurahan Roh Kudus. Kisah 2, Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2, yuk kita bareng. Ketika tiba hari Pentakosta itu, dua, tiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. 4. Bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saat pencurahan Roh Kudus,
saat roh itu turun atas mereka, di saat mereka berdoa, mereka berbahasa-bahasa lain yang kita kenal dengan bahasa roh. Banyak orang, banyak rekan-rekan sesama Kristen tidak percaya bahasa roh. Orang-orang karismatik yang percaya bahwa itu adalah karunia yang Tuhan kasih. Saya pribadi dulu waktu saya belum di gereja karismatik, saya juga tidak percaya. Saya juga dulu pernah menyangkal, benarkah itu adalah bahasa roh? Kalau itu hanya ikut-ikutan bagaimana? Memang bisa diikut-ikutin, tetapi jangan pernah kita menyangkal, karena itu memang Alkitab bicara. Di saat lidah-lidah api itu turun, Roh Kudus turun, mereka kepenuhan roh. Mereka berbicara bahasa-bahasa lain. Di sini kita selalu sebagai orang-orang karismatik terus kita minta, kita rindu yang belum terima bahasa itu, yang belum terus minta, Tuhan beri saya bahasa roh. Biar bukan bahasa roh, lu dibilang kalau bahasa roh di zaman ini bisa diartikan, semua orang bisa mendengar seperti bahasa mereka masing-masing. Tetapi di ayat-ayat yang lain dikasih tahu bahwa bahasa roh untuk membangun diri sendiri. Setidaknya bahasa itu membangun roh kita, agar roh kita connect kepada Tuhan. Jadi saudaraku, terus yang belum bisa minta, yang sudah bisa minta juga sama Tuhan. Tuhan kasih tahu apa maksudnya bahasa ini, apa Tuhan mau kasih karunia ini. Bagaimana gembala kita Pastor Thomas bisa connect kepada Tuhan, apa yang Tuhan omongkan bisa dikonek, bisa diterima dan bisa diimpartasikan, dikasih tahu kepada kita. Karena beliau kepenuhan Roh Kudus. Kita semua bisa kepenuhan Roh Kudus di saat kita selalu minta, mencari haus akan firman Tuhan. Kembali lagi ke pembahasan kita, bagaimana Roh Kudus itu bekerja setelah kita kepenuhan Roh Kudus. Yuk ayat selanjutnya. 5, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolom langit. 6, ketika turun bunyi itu bergemuruhlah orang-orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka. Di saat pencurahan Roh Kudus itu, di saat mereka kepenuhan, saya yakin mereka orang-orang yang kepenuhan Roh Kudus cuma ngomong satu bahasa. Tetapi orang yang mendengar bisa menerima bahwa itu adalah bahasa mereka masing-masing. Mungkin satu orang ya, saya bayangkan gini, saat Petrus ngomong, saya orang Jawa, saya bisa mendengar. Pinah, kamu kan orang sana, orang Jawa pakai bahasa saya. Kowe wong kono kan. Nah, mungkin orang Batak bisa dengar seperti itu. Padahal Petrus hanya ngomong satu. Tapi bagaimana kuasa Tuhan itu di saat Roh Kudus dicurahkan, di saat kita kepenuhan Roh Kudus kita punya kuasa. Dan saat kita kepenuhan Roh Kudus, kita dikasih kuasa. Kembali ke Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Samaria dan sampai ke
ujung bumi. Di saat kuasa itu datang, satu, kita dikasih kuasa perkataan. Kita dikasih keberanian untuk bersaksi. Seperti Petrus, sebelum Petrus kepenuhan Roh Kudus, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi setelah Petrus dikasih kepenuhan Roh Kudus, terima Roh Kudus, Petrus bisa bersaksi di depan banyak orang. Bahkan 3.000 orang percaya. Yang kedua, kuasa perkataan melakukan mujizat. Kita buka Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Enggak bisa ya? Yuk, Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret. Berjalanlah. 7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu kuatlah kakinya dan mata kaki orang itu. Bagaimana Petrus yang dulu menyangkal Yesus setelah kepenuhan Roh Kudus, dia melakukan mujizat, bisa menyembuhkan orang yang tidak bisa berjalan. Bahkan bayangan Petrus bisa menyembuhkan. Yang ketiga, kuasa untuk melawan iblis. Kuasa untuk melawan iblis supaya hidup kita berjalan dengan damai dan sukacita. Kita lawan iblis. Karena Roh Kudus yang ada pada kita, yang ada di hati kita akan menasehatin kita. Lewat kebenaran firman Tuhan. Kalau minggu lalu juga disinggung bahwa iman timbul akan pendengaran firman. Kebenaran firman Tuhan itulah yang akan memberikan kita hikmat dan akan memberikan kita pembaharuan budi. Lah, pembaharuan budi itu apa? Pembaharuan pola pikir, perubahan paradigma kita. Jadi di saat kita berubah paradigma kita, di saat kita berubah pola pikir kita, pola pikir Allah yang ada di kita, maka apa yang akan terjadi sama kita? Kita ikut dengan apa kehendak Tuhan, apa yang diajarkan Tuhan. Jadi setiap apa yang kita lakukan setelah kita menerima Roh Tuhan, menerima kepenuhan, akal budi kita diubahkan, pola pikir kita diubahkan, kita mengikuti Tuhan, kita mengikuti tuntunan Tuhan kita. Dan kita tidak serupa lagi dengan dunia. Roma berapa ya itu ya? Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itulah Allah kita, maunya seperti itu. Setelah kita terima Roh Kudus, kita percaya Tuhan Allah Bapa, kita percaya karya penyelamatkan kita lewat Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita percaya penyertaan Roh Kudus. Sehingga setelah ini kita akan lakukan seperti dalam Filipi 4 ayat 8. Saya rasa semua hafal Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil,
semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ini adalah maunya Tuhan Yesus. Kita di tanggal 1 Juni ini memperingati hari lahirnya Pancasila. Kita ingatkan lagi, kita bersyukur negara ini percaya Tuhan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi itu. Dan kita punya tugas. Tugas kita adalah menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di saudara-saudara kita, di Yudea, di tetangga kita, di Samaria, di rekan-rekan kita sampai ke ujung bumi. Kalau Allah kita dan Allah saudara-saudara kita adalah sama, ngapain Tuhan Yesus capek-capek menyuruh kita untuk bersaksi tentang kebenaran ini? Allah kita, Allah Tuhan Yesus, itulah Allah kita. Dan biarlah kita terus berdoa, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita bisa melihat pembaruan budi kita. Seperti di Filipi 4 tadi, supaya kita berjalan seperti itu, kita adalah suratan terbuka, kita bisa dilihat bahwa memang Tuhan Allah yang menyertai kita. Sehingga orang-orang di sekitar kita percaya bahwa kita menyembah Allah yang benar. Amin saudaraku. Kita tutup di Filipi 4 ayat 9. Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajarin, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Mari kita bangkit berdiri. Kita percaya lewat pembaharuan akal budi kita, karena Roh Allah turun atas kita, kita akan melakukan yang benar. Kita akan menjadi suratan yang terbuka. Kita akan menjadi penyambung tugas-tugas Tuhan Yesus, supaya kebenaran itu bisa diterima orang-orang sampai ke ujung bumi. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap apapun Tuhan yang hamba-Mu sampaikan bisa diterima Tuhan. Dan kami yakin dan percaya di saat Roh-Mu turun atas kami, di saat Roh Kudus-Mu memenuhi kami bisa melakukan segala sesuatu yang Tuhan akan kerjakan lewat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami Tuhan selalu mengikuti tuntunan-Mu dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami katakan amin. Amin. Saudara kasih Tuhan. Selamat datang di AFLC Batam. Kami menyambut Anda beribadah bersama dengan sukacita. Berikut adalah warta sepekan Morning Blessing yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Pak Bakti di WhatsApp 08 228 40 96063. Mari ikuti program Toms Ngopi bareng Daud Tony yang diadakan setiap Senin dan Jumat.
Bersama Evangelis Daud Tony yang merupakan seorang mantan paranormal, Pastor Thomas akan membahas mengenai cara mematahkan kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, dan hal-hal supranatural dari kacamata Alkitab. Program ini disiarkan langsung di channel Tom's Halias TV dan Zoom Meeting. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti Zoom Meeting atau didoakan di program Tom's Ngopi bareng Daud Tony, bisa menghubungi Pak Bakti di nomor yang tertera. Minggu, 8 Juni 2025, jam 9 pagi, kita akan dilayani oleh Pak Satish. Mari ajak rekan dan sanak saudara untuk mengikuti ibadah bersama. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengikuti Family Cell yang diadakan setiap hari Kamis atau Jumat. Untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi nomor WhatsApp berikut. Pak Edi di 0878 94 51460 1 dan Pak Wardana di 0853 643 68814. Untuk teman-teman muda, kami ajak untuk mengikuti ibadah youth yang diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sore. Berikut mari kita hadiri ibadah kita bersama. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur dapat langsung ke rekening berikut. Bank BCA atas nama GBE International Father. Bagi siapa saja yang meminta sumbangan mengatasnamakan IFLC Batam, tidak melalui persembahan di gereja ataupun rekening tersebut, dinyatakan bukan untuk gereja. Selamat datang kepada Bapak Ibu Jemaat yang baru pertama kali hadir. Jika belum berjemaat di gereja lokal, Bapak Ibu Saudara kami undang untuk beribadah bersama di warta IFLC sepekan ini. Batam. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, boleh bangkit berdiri. Sambut, kita kasih salam ketika kita selamat datang Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Pastikan minggu depan Bapak Ibu hadir di tempat ini karena kita dilayani oleh Pak Satis. Amin. Amin. Siap untuk menerima kebenaran. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Diberkatilah orang yang Diberkatinlah engkau dengan berkat Tuhan kita Yesus Kristus dari Allah Bapa dan juga persekutuan manis dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatinlah kesehatanmu, diberkatinlah keluargamu, diberkatilah pekerjaan usahamu, dan apapun yang dikerjakan dibuat berhasil dan beruntung. Bahkan kemanapun engkau melangkah, keluar masukmu disertai Tuhan kita, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang telah menerima berkat, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.